Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian pagi ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah anak-anak, pada pembelajaran kali ini kalian akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran ketiga. Nah, sebelum kalian memulai pembelajarannya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pembelajaran hari ini ada beberapa kompetensi dasar yang akan kalian pelajari, yaitu muatan bahasa Indonesia, KD 3.5, mengurai pendapat pribadi tentang isi buku sastra atau cerita, dongeng, dan sebagainya. Dan muatan IPA KD 3.8 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita. Salah satu unsur penting dalam sebuah cerita adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita, misalnya hewan atau tumbuhan. Berdasarkan perannya, tokoh dalam cerita dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Nah, tokoh utama selalu hadir dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu tema cerita, sedangkan tokoh pembantu berperan untuk mendukung tokoh utama. Nah, perhatikan contoh cerita berikut. Nah, di sini ada cerita tentang semut dan belalang. Di tengah hutan, hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari, semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan bersusah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan yang dikumpulkannya dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Pada suatu hari, ketika sang semut sedang bekerja, ia bertemu dengan seekor belalang yang sedang asik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hai semut, kamu sedang apa?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin," jawab semut. "Ah, buat apa kamu melakukannya sekarang? Musim dingin masih lama, lebih baik kita bermalas-malasan dahulu," kata belalang lagi. Sang semut tidak memperdulikan belalang itu. Dia tetap saja bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikianlah sepanjang hari sang semut sibuk bekerja, sementara sang belalang bermalas-malasan. Akhirnya musim dingin tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia menikmati makanannya yang berlimpah. Belalang termenung sedih di rumahnya karena ia tidak memiliki makanan sedikit pun. Saat belalang hampir mati kelaparan, sang semut datang dan memberinya makan. Nah, sejak saat itu, anak-anak ya, sang belalang menjadi rajin bekerja mengumpulkan makanan seperti sang semut. Nah, dari cerita semut dan belalang ya, kita jumpai cerita tersebut ada tokoh utama dan tokoh pembantu ya. Nah, tokoh utama dalam cerita semut dan belalang adalah tokoh utamanya yaitu sang semut. Nah, sedangkan tokoh pembantunya adalah belalang. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sikap. Tulislah pendapatmu tentang sikap yang diperlihatkan oleh semut dan belalang. Nah, di sini Ibu sudah membuat tabel ya tentang pendapat Ibu tentang sikap semut dan sikap belalang. Ya, Ibu sangat setuju dengan sikap semut karena setiap hari semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpan di dalam lumbung untuk persiapan musim dingin. Dan semut juga sangat baik kepada belalang karena dia mau berbagi makanannya ketika si belalang membutuhkannya. Nah, pendapat Ibu juga tentang sikap belalang, Ibu tidak setuju terhadap sikap belalang yang malas bekerja sehingga pada saat musim dingin tiba, mereka kekurangan makanan. Nah, dari cerita tadi, sikap yang perlu kita contoh adalah sikap semut. Dengan bekerja, kita dapat menyimpan persediaan makanan yang dibutuhkan pada saat tertentu. Nah, anak-anak, tahukah kamu siapa yang bekerja agar lingkungan tetap terlindungi? Ya, mereka adalah pecinta lingkungan. Mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk melindungi tanpa imbalan atau bayaran.
Wow, hebat sekali ya. Nah, pecinta lingkungan bekerja di berbagai wilayah. Kamu juga bisa loh menjadi seperti mereka. Nah, tugas pencinta lingkungan ini adalah menjaga lingkungan dari perusakan dan pencemaran akibat ulah manusia. Ya, contohnya pembakaran hutan atau penebangan hutan secara liar, ya, pembuangan sampah sembarangan, ya. Nah, kamu juga dapat menjadi bagian dari mereka yang peduli terhadap lingkungan. Nah, di sini kamu buatlah rencana kegiatan agar sumber daya alam di sekitarmu terjaga. Nah, kamu pilih paling sedikit 2 sumber daya alam yang ada di sekitarmu dan rencanakan 3 kegiatannya untuk menjaganya. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh ya, sumber daya alam yang akan Ibu jaga, yaitu sumber daya alamnya itu sungai dan air sumur. Nah, rencana kegiatan yang akan Ibu lakukan yaitu yang pertama, tidak membuang sampah ke dalam sungai, kedua, menanam banyak pohon, dan yang ketiga, melakukan penghijauan. Nah, alat yang Ibu butuhkan adalah keranjang sampah dan cangkul. Nah, untuk sumber daya alam air sumur, ya, yang pertama yang Ibu rencanakan kegiatannya adalah tidak membuang sampah ke dalam sumur. Yang kedua, membersihkan sumur. Dan yang ketiga, menghemat penggunaan air bersih. Nah, alat yang dibutuhkannya yaitu keranjang sampah dan alat-alat kebersihan. Nah, setelah itu, kalian buatlah laporan. Nah, laporan harus memuat 2 sumber daya alam yang dipilih. Nah, kegiatan untuk menjaganya, alat yang dibutuhkan, dan rencana selanjutnya. Nah, di sini juga Ibu sudah membuat contoh laporan, yaitu dengan nama kegiatannya yaitu kegiatan membersihkan sumur. Nah, tujuan kegiatannya yaitu untuk memelihara sumur agar ketersediaan air bersihnya itu tetap terjaga. Nah, alat-alat yang dibutuhkan yaitu Ibu membutuhkan sapu, keranjang sampah, dan sikat. Nah, langkah-langkah kerjanya yaitu yang pertama, persiapkan terlebih dahulu alat-alat yang dibutuhkan seperti keranjang sampah, sampo, dan sikat. Nah, yang kedua, bersihkan bagian sumur yang dapat dijangkau dengan mudah ya. Yang dapat kamu jangkau ya, jangan yang tidak dapat kamu jangkau, bagian dalamnya itu tidak usah. Nah, misalnya bagian lingkaran sumur, bersihkan tumbuhan seperti lumut dan tumbuhan lainnya yang ada di sekitar sumur ya. Dan yang ketiga, kalian bersihkan bagian bak mandi menggunakan sikat sampai bersih. Nah, untuk rencana selanjutnya yaitu kegiatan membersihkan sumurnya dapat dilakukan rutin setiap bulannya bersama anggota keluarga lainnya. Nah, anak-anak, kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam harus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Nah, di sini berikut merupakan contoh aktivitas yang mengakibatkan pencemaran sungai serta kegiatan yang dapat dilakukan untuk melestarikan dan menjaga keseimbangan berbagai sumber daya alam. Nah, di sini ada contoh pencemaran sungai, yaitu penyebab pencemaran sungai yaitu yang pertama adalah limbah industri dan sampah yang dibuang ke sungai sehingga mengakibatkan sungai itu menjadi hitam dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Nah, yang kedua itu pencemarannya itu disebabkan oleh limbah deterjen bekas mencuci pakaian dan pestisida yang terbawa aliran air dari sawah. Nah, kedua limbah ini dapat mengakibatkan eutrofikasi ya. Nah, yang ketiga itu racun untuk menangkap ikan sehingga dengan menggunakan racun sehingga sungai dapat tercemar. Nah, upaya pelestariannya yang pertama itu adalah tidak membuang sampah makanan, sampah plastik atau limbah deterjen dan limbah pabrik ke sungai. Nah, selanjutnya tidak menggunakan bahan peledak atau racun untuk menangkap ikan di sungai karena dapat merusak bebatuan yang ada di sungai ya. Nah, yang keempat, melakukan kegiatan pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan di sekitar sungai secara berkala. Jadi kalau seandainya sungai itu sudah kotor atau sudah banyak sampah, lakukanlah pembersihan secara berkala tiap bulan atau tiap seminggu sekali ya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh dari penyebab pencemaran laut ya. Yang pertama itu adalah limbah dari muara sungai. Yang kedua, racun dan bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan. Dan yang ketiga itu tumpahan minyak dari kilang minyak atau dari pabrik minyak. Nah, upaya pelestariannya yang pertama tidak mengambil dan merusak terumbu karang serta melakukan pemeliharaan
hewan laut yang dilindungi ya. Jangan hewan yang dilindungi itu kamu tangkap. Jadi kamu harus pelihara, dirawat, dijaga, dan jangan dimusnahkan. Nah, yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak, racun, dan pukat harimau saat menangkap hewan laut ya, karena dengan menggunakan peledak atau pukat harimau itu dapat merusak biota laut atau merusak terumbu karang yang ada di laut. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang tema 4, berbagi pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 3. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian dan semoga kalian tetap semangat dalam belajar. Dan sampai jumpa besok. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.